Lukas 2 ayat 25 sampai 38 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Bapak serta ibunya amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang, tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabiah, anak perempuan Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita hari ini tentang dua tokoh ya, yaitu Bapak Simeon dan Ibu Hana, seorang nabiah. Kedua-duanya sudah lanjut usia ya. Simeon sudah 90 tahun, Ibu Hana seorang janda sudah 84 tahun. Simeon, arti kata Simeon artinya Tuhan sudah mendengar, itu ya Simeon. Kalau Hana artinya berkat atau anugerah ya. Jadi kedua nama itu bagus ya artinya. Dan kita lihat dari pembacaan kita tadi, ayat sebelumnya dikatakan bahwa tibalah waktunya untuk Maria dan Yusuf dan bayi Yesus yang pada waktu itu berumur 40 hari. Jadi baru 1 bulan 10 hari ya. Jadi Tuhan Yesus masih seorang bayi ya. Kalau menurut hukum Taurat, anak laki-laki pertama yang didapat oleh seorang keluarga, satu keluarga, yaitu seperti Yusuf dan Maria, pada hari yang ke-40 harus dibawa ke bait Allah ya, untuk diserahkan. Itu memang sudah hukum Taurat ya, sudah dari zaman perjanjian lama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Maria dan Yusuf sebagai orang tua harus membawa persembahan untuk penyucian dirinya Maria yang habis melahirkan ya. Jadi ada hukum Taurat menyatakan wanita yang baru melahirkan pada hari ke-40 dia harus membawa persembahan ke bait Allah. Dan di bacaan kita tadi dia membawa 2 ekor tekukur. Jadi persembahan itu ada 3 macam ya. Buat orang kaya, seekor sapi muda, mahal tentu ya. Kalau golongan menengah, domba atau kambing. Tapi yang miskin cukup membeli 2 ekor tekukur atau 2 ekor merpati. Murah kan? Cuma murah karena miskin. Jadi kita lihat di sini
Bapak Yusuf dan Bunda Maria dan bersama Tuhan Yesus yang masih bayi, mereka belum mendapat kunjungan siapa? Orang Majus. Kalau orang Majus sudah datang, tentu mereka sudah kaya raya ya, karena orang Majus membawa persembahan emas, kemenyan dan mur ya. Kaya, jadi kaya raya. Pernah ada seorang ahli teologi menghitung itu persembahan orang Majus itu kalau dirupiahkan sekarang 26 triliun. Waduh, jadi kaya raya ya waktu itu, waktu setelah orang Majus datang. Dan itu dibuktikan pada waktu Herodes mau membunuh anak bayi Yesus, malaikat datang, mereka lari ke Mesir. Kalau tidak punya uang tidak bisa ya. Ke Mesir saja itu sudah jauh, memerlukan biaya. Dan selama di Mesir mereka tinggal 2 tahun. Jadi kalau mereka tidak ada uang dari mana? Jadi itu adalah persembahan orang Majus. Jadi kesimpulannya, Tuhan yang Maha Tahu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi pelajaran buat kita pengikut-pengikut Kristus, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita asal kita sungguh-sungguh taat dan mengasihi Tuhan Yesus. Kita kembali ke pembacaan kita tadi. Jadi Bapak Yusuf, Bunda Maria dan bayi Yesus yang baru 40 hari usianya dibawa ke Bait Allah dengan 2 tujuan, yaitu untuk penyucian Bunda Maria yang baru melahirkan di hari ke-40, dan yang kedua, sesuai dengan hukum Taurat, anak pertama laki-laki dari satu keluarga harus diserahkan kepada Tuhan. 2 hal inilah yang dilakukan oleh Yusuf dan Bunda Maria waktu mereka ke Bait Allah pada hari ke-40 setelah Bunda Maria melahirkan. Dan di Bait Allah mereka bertemu 2 orang yang sudah lanjut usia, yang pria bernama Bapak Simeon berusia sekitar 90 tahun. Dia adalah seorang ahli Taurat ya, orang yang disegani oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan yang kedua ada seorang nabiah, ibu janda yang berumur 84 tahun yang bernama Hana. Ya, tadi kita sudah bahas artinya, Simeon artinya telah didengar Tuhan ya. Kalau Hana berkat atau anugerah. Jadi kedua tokoh ini sedang menunggu-nunggu kedatangan Mesias. Mereka setia karena mereka tahu firman Tuhan, karena si Bapak Simeon ini bergaul terus dengan Roh Kudus. Kalau kita baca tadi, dia selalu bertemu dengan Roh Kudus, jadi Roh Kudus memberitahu dia bahwa Bapak Simeon, sebelum engkau wafat, engkau akan bertemu dengan Mesias, Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan umat Israel, bahkan seluruh umat di dunia. Itu yang dinanti-nantikan oleh Bapak Simeon menurut janji Roh Kudus. Karena dia selalu dekat dengan Roh Kudus, tiap hari dia bergaul dengan Roh Kudus, dan dia selalu pergi ke Bait Allah. Pertama karena dia ahli Taurat, yang kedua karena dia sedang menanti-nantikan kedatangan Yesus Juru Selamat. Dia tahu satu waktu bayi Yesus itu ketika lahir di Bethlehem akan datang ke Bait Allah, karena sesuai hukum Taurat tadi, mamanya harus memberi persembahan penyucian diri, dan si bayi anak pertama ini harus diserahkan kepada Tuhan di Bait Allah. Jadi Bapak Simeon dan Ibu Nabiah Hana ini menanti-nantikan. Kalau Ibu Nabiah Hana ini, dia tahu juga kitab suci, dan dia sebagai seorang nabiah, dia selalu mendengar suara Tuhan ya. Sehingga ketika mereka ke Bait Allah, Roh Kudus yang suruh. Dan mereka begitu bergembira, bersukacita. Ketika Bapak Yusuf, Bunda Maria dan bayi Yesus masuk, Roh Kudus berkata, itulah bayi Yesus Sang Juru Selamat yang kamu
Bapak Simeon dan Ibu Hana menanti-nantikan. Itulah bayi itu. Sehingga ketika Roh Kudus berkata begitu kepada Bapak Simeon, dia begitu senang sambil dia mengambil bayi itu dari gendongan Maria dan dia menggendongnya. Dan dia mulai bernubuat seperti tadi yang sudah dibacakan, bahwa bayi ini akan menimbulkan keselamatan bagi bangsa Israel, bahkan bagi seluruh dunia. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya, nabi di perjanjian lama menubuatkan Sang Juru Selamat datang untuk membebaskan Israel. Tapi karena si Bapak Simeon ahli Taurat ini bergaul terus dengan Roh Kudus, bahkan Roh Kudus mengatakan pada dia, sehingga dia bernubuat bukan saja Sang Mesias ini juru selamat di Israel, tetapi untuk seluruh dunia. Inilah pertama kali seorang ahli Taurat, tokoh di Alkitab yang menubuatkan Yesus akan menjadi juru selamat dunia, bukan cuma untuk Israel, ya. Baru Bapak Simeon ini. Kemudian Hana begitu tahu, waktu Roh Kudus kasih tahu, inilah yang kamu nanti-nantikan, Sang Mesias itu. Begitu dia tahu, dia juga langsung memberitakan sama orang di Bait Allah pada waktu itu. Itulah bayi Yesus Juru Selamat yang kita nanti-nantikan. Nah, itulah garis besar pembacaan kita tadi. Dan sekarang apa maknanya bagi kita orang-orang percaya di akhir zaman? Pertama, di masa-masa kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maknanya adalah marilah kita seperti Bapak Simeon dan Ibu Hana menanti-nantikan dengan sabar. Sebab Bapak Simeon dan Ibu Hana ini, mereka menantikan sudah bertahun-tahun, tapi mereka tetap sabar. Mereka tidak tahu waktunya yang tepat, tetapi mereka tetap datang ke Bait Allah, melakukan tugas-tugas mereka sebagai hamba Tuhan. Dan bahkan Nabi Hana, dia sampai tinggal berdoa dan berpuasa di Bait Allah. Luar biasa, ya. Jadi pelajaran pertama buat kita, marilah kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam peristiwa pengangkatan nanti dengan tetap bersabar, tetap setia, menjaga kehidupan dalam kebenaran dan kekudusan, dengan tiap hari kita dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti Bapak Simeon dan Ibu Hana tadi. Mereka selalu berdialog dengan Roh Kudus, selalu berhubungan akrab dengan Roh Kudus. Sehingga ketika bayi Yesus datang, Roh Kudus kasih tahu itu dia. Jadi kita juga sebagai pengikut Kristus di akhir zaman, marilah kita setiap hari rajin berdoa, baca firman, dan bercakap-cakap, berhubungan akrab dan intim dengan Roh Kudus, sehingga kapan Tuhan Yesus datang kedua kali, pasti Roh Kudus memberitahukan seperti Roh Kudus memberitahukan Bapak Simeon dan Ibu Hana. Itu pelajaran pertama, ya. Hal yang kedua menjadi pelajaran buat kita, marilah sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita tetap setia beribadah di gereja, di tempat kita beribadah, rajin ke persekutuan ibadah, persekutuan doa, dan tetap setia bersaksi tentang Tuhan Yesus Juru Selamat dan melayani Tuhan. Jadi dua hal ini penting, seperti juga yang dilakukan oleh Bapak Simeon dan Ibu Hana sambil menanti-nantikan bayi Yesus. Mereka tetap setia beribadah dan melayani Tuhan di Bait Allah. Hendaknya kita juga demikian, rajin bersaksi, melayani Tuhan, menjalankan amanat agung Tuhan Yesus menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Demikianlah, semoga firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, pedoman bagi hidup kita sekalian. Selamat siang Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman warlot di rumah. Kita jumpa lagi pada siang ini. Apa yang kita baca pada siang ini, saya lanjutkan apa yang Opa katakan mengenai ahli Taurat, ya,
Simeon dan Hana, seorang nabi wanita. Apa yang diceritakan pada kisah pada siang ini, saya membawa keadaan itu bagaimana kita untuk zaman akhir ini merindukan seperti yang Simeon dan Hana merindukan sebagai anak-anak Tuhan. Mereka merindukan apa yang dikatakan dalam firman tadi, pembebasan, penghiburan bagi bangsa Israel. Mereka selalu di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dengan merindukan apa yang mereka rindukan di dalam kehidupan mereka yang mempelajari kehidupan bangsa Israel waktu itu, nubuat yang mereka sudah baca, saya percaya sudah mengetahuinya, dan mereka merindukan hal itu di zaman mereka. Saya tidak mengulangi, tetapi apa yang dikatakan pada kisah ini, Simeon dan Hana, seorang nabi. Apakah hal ini bisa juga terjadi di zaman akhir kita ini? Yang mereka rindukan seorang yang kita katakan bahwa yang kita sebentar lagi akan memperingatinya, kehidupan bersama Tuhan yang nantinya akan menyelamatkan bangsa Israel. Saya tidak panjang ceritanya, saya percaya Bapak Ibu tahu pada dewasanya bagaimana Tuhan Yesus melepaskan kita umat manusia di dalam tekanan-tekanan kehidupan. Kita simpulkan dan kita mengerti. Tetapi marilah pengertian apa yang dibawa pada cerita ini, bisakah, sekali lagi saya mau katakan, bisakah kita dapat jawaban di setiap kerinduan kita, anak-anak Tuhan yang mungkin sudah kita merindukan sesuatu di dalam Tuhan, apakah tekanan ataukah pembebasan dari ikatan satu ketekanan yang luar biasa di dalam hidup, yang merindukan satu figur, ya, seperti Simeon dan Hana yang sudah dikatakan oleh Roh Kudus, kamu akan seterusnya menemukan satu figur, satu orang, satu anak yang tadi mereka melihat anak itu, mereka sudah, Roh Kudus juga berbicara dalam mereka, seorang anak, tapi mereka sudah, Roh Kudus hidup dalam mereka, dan Roh Kudus mengatakan pada Hana dan Simeon dan Hana bahwa anak ini yang saya pernah katakan pada kamu, anak ini akan membawa bangsa Israel seterusnya di dalam kehidupan mereka sebagai bangsa yang akan seterusnya akan bekerja di dalam kehidupan, beracara di dalam kehidupan dunia ini. Saya tidak panjang di situ, tapi saya mau intikan, apakah hal itu ada juga di generasi kita pada akhir zaman. Sekarang adalah generasi yang menantikan kedatangan Tuhan. Mari kita tarik benang merahnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah mengetahui sebentar lagi Tuhan akan datang. Ada kerinduan yang sangat dalam dengan kedatangan Tuhan. Saya percaya semua anak Tuhan di seluruh dunia, bukan saja kita di bangsa kita, bukan saja di gereja kita, seluruh dunia menantikan kedatangan Tuhan. Saya percaya ada orang-orang yang seperti Simeon dan Hana. Ada banyak yang Roh Kudus berbicara kepada mereka, kepada anak Tuhan. Apa bedanya? Waktu Simeon dan Hana, Roh Kudus berbicara, ya, pada waktu itu pada mereka. Hanya beberapa orang yang ditunjuk Tuhan yang mengetahui hal ini, ya. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan zaman ini? Roh Kudus bukan saja di luar kita, tetapi sudah tinggal bersama kita. Itulah tantangan yang paling saya katakan berat, tapi paling istimewa. Kalau kita tahu, kita bisa hidup dengan Roh Kudus, kita bergaul dengan Dia.
itu sangat mudah kita mengetahui apa yang kita rindukan. Pada intinya kita merindukan kedatangannya. Apakah hal itu bisa terjadi seperti Simeon dan Hana dengan zaman kita sekarang? Secara umum kedatangan Tuhan. Tetapi kalau saya perkecil lagi, mungkin secara manusia, secara pribadi, keluarga, ada sesuatu yang kita rindukan di dalam Tuhan. Kita rindukan satu tekanan, keterikatan kita, kemerdekaan untuk melepaskan sesuatu ikatan yang mengatakan, Tuhan mengatakan, kalau kamu begini-begini, kamu akan hidup dengan indah bersama aku. Tetapi kadang-kadang kita harus jujur, kadang-kadang kita rindu tetapi tidak bisa mendapatkan itu. Dan sekarang kita mau mengatakan, di dalam pembacaan firman ini Roh Kudus mengingatkan apa yang sudah pernah Roh Kudus katakan pada Simeon dan Hana. Apakah Roh Kudus bisa dengan tekanan keterikatan kita pada hal-hal saya katakan mungkin dosa, atau ada hal-hal yang Tuhan janjikan, ya? Apakah Tuhan Roh Kudus bisa berbicara dengan kita? Mari kita renungkan firman Tuhan. Sering kita bergaul dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Dan saya mau katakan, saya bisa menjawab, itu bisa. Tetapi pertanyaan, apakah bagaimana kita menggunakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Sampai di mana kita memakai Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Apa yang dilakukan, dinikmati oleh Simeon dan Hana di saat ini lebih nyata lagi, karena Roh Kudus sudah tinggal bersama kita. Setiap saat kita bisa berbicara, setiap saat Roh Kudus akan bisa memberikan hal-hal yang bisa akan terjadi kemudian. Tidak ada syarat, asal kita dengan Tuhan. Kita hidup bergaul dengan Dia. Segala apa yang kita mau lakukan dan kita akan mendapatkan sesuatu yang indah yang Roh Kudus akan berikan, ya. Kita sudah bisa mengetahuinya. Sekali lagi kuncinya pertanyaan, sampai di mana kita memakai Roh Kudus, meletakkan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Apakah hanya kita perlu baru kita panggil? Apakah hanya perlu dulu kita memerlukan sesuatu yang memerlukan Dia untuk kita terlepas dari suatu keterikatan atau satu pembebasan dari masalah baru kita undang? Bapak Ibu, Roh Kudus tidak mengatakan demikian. Roh Kudus tidak ingin hal-hal itu hanya nanti perlu baru kita panggil Dia. Tapi yang Roh Kudus inginkan, kita harus hidup bergaul dengan Dia. Kita harus selalu berintim dengan Dia. Setiap firman yang kami bawakan selalu ada kata, mari kita intim dengan Roh Kudus. Sehingga apa yang kita rindukan, seperti Hana dan Simeon, mereka apa yang rindukan, dan itu Tuhan berbicara. Dan kita pun sekarang lebih mudah lagi, asal kita mau bergaul dengan Roh Kudus. Apa yang kita mau, saya katakan ulang, Roh Kudus itu berbicara. Setiap hari Roh Kudus berbicara. Jadikan Roh Kudus tempat kita membuka isi hati kita, meminta apa yang kita mau. Masalahnya, penentuan jawabannya itu bukan kita. Roh Kudus yang berotoritas seperti Hana dan Simeon. Tapi mereka mengetahui ciri-ciri Tuhan menjawabnya. Ya, mereka lihat anak Tuhan, bayi Tuhan Yesus, mereka terus tahu. Roh Kudus memberitahu, ya. Itu nubuat yang mereka dapat dan mereka lihat, mengatakan inilah anak. Saya tidak mengulang cerita itu. Dengan kita bagaimana? Kita selalu bergaul, bahkan bukan lagi Roh Kudus ada di samping kita. Roh Kudus sudah jadi satu dengan diri kita. Jadi mata kita sudah seperti mata Simeon dan Hana. Mereka melihat, sudah tahu, itulah Roh Kudus mengatakan itu dia, anak. Nah, bagaimana dengan anak yang saya katakan?
Dia waktu itu Tuhan Yesus masih bayi. Itu pun mereka tahu, bukan dewasa. Nah, bagaimana dengan kita? Roh Kudus sudah tinggal dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Tidak ada kata kapan, nanti. Ya, bisa saja Tuhan bilang nanti, tetapi kita perlu menunggu. Waktu kita menunggunya, disitulah titik-titik yang Tuhan mau kita melakukan kehidupan kita bersama Tuhan. Soal jawaban kapan, kita tinggal menunggu. Sekali lagi, dalam menunggu di situ kita jangan lari dari rencana Tuhan. Jangan kita lari dan ada kata kapan Tuhan. Karena begitu lama kadang-kadang kita anak Tuhan mencari jalan sendiri, mencari jawaban sendiri. Mari kita seperti Hana dan Simeon. Ya. Kita melihat ada ciri-ciri ya jawaban Tuhan di dalam mereka menantikan janji Tuhan. Karena apa? Mereka bergaul setiap hari, hidup bersama dengan Tuhan. Ya, dengan Tuhan Allah yang kita katakan saat itu, dan mereka tahu. Nah, dengan kita ada ciri-ciri apa yang Tuhan berikan. Inilah janjiku yang kamu akan ketemukan ya di waktu yang tepat. Tetapi jalan menuju kepada jawaban Tuhan itu kita tetap bersama Tuhan, agar ciri-cirinya itu kita tidak terlepas dari ciri-ciri yang Tuhan berikan, tanda-tanda ya. Begitu kita melihat, oh ini jawaban Tuhan. Begitu kita melihat, oh ini jalannya Tuhan menuju apa yang Tuhan janjikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari di rumah, apa yang kita baca pada siang hari ini, itu juga bisa demikian. Apa yang saat sekarang akhir zaman, malah saya katakan lebih mudah. Karena Tuhan Yesus sudah datang. Ya, datang dan mengatakan rencananya. Datang bukan mengatakan di luar kita dengar, tapi sudah berbicara dengan kita. Tinggal kita menerapkan hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang menjadi kunci, Bapak Ibu. Waktu kita mengatakan Tuhan mau datang, kita tahu janjinya. Belum datang pun orang sudah melihat kita beda dengan dunia ini. Karena kita menantikan jawaban Tuhan, kita punya kehidupan beda dengan dunia. Kita terus berjalan, kita dijaga jangan keluar dari jalur Tuhan sampai kita mendapatkan apa yang kita rindukan. Yang lebih besar yang saya katakan selain daripada pribadi, keluarga, yaitu kedatangan Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu, tidak lama lagi Tuhan datang. Apakah kita masih menggebu-gebu bersemangat untuk menantikan jawaban kerinduan kita? Atau kita sudah terlena dengan keadaan dunia sampai kita lupa. Keadaan dunia itu adalah iblis, selalu menarik kita keluar dari janji Tuhan. Akhirnya tanpa sadar kita keluar dan kita tidak bisa melihat janjinya itu. Kita tidak bisa melihat tanda-tandanya karena kita sudah keluar dari janji Tuhan. Kita jalan menurut hati kita, mencari jalan jawaban janji Tuhan dengan cara kita. Tapi kalau kita jalan dengan Tuhan, menunggu jawaban Tuhan dengan jalur Tuhan, kita bisa tanda-tandanya pun kita bisa tahu. Seperti sekarang, tidak ada sulit dunia mengetahui tanda-tanda kedatangan Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan itu ya dan pasti. Melihat tanda Tuhan. Begitu banyak Bapak Ibu. Ada di firman yang kita baca setiap hari. Kita renungkan firman-Nya sambil menunggu. Seperti Hana dan Simeon. Mereka menunggu selalu di dalam Tuhan. Sehingga tanda itu mereka tahu. Kita tertantang. Saya kembali kepada kita. Kita tertantang. Apakah kita setia dengan janji Tuhan dan kita berjalan tetap di jalurnya. Saya tekankan di sini Bapak Ibu, karena kami orang melayani Tuhan. Selalu dalam pelayanan banyak orang yang sudah keluar kadang-kadang karena mau mencari jalan sendiri. Apa yang selalu sering keluar dari jalurnya karena kehidupan dunia menuntut apa? Mau menuntut kehidupan dunia, menuntut kita untuk mencari kehidupan, mencari nafkah, mencari uang, mencari kedudukan, ya.
akhirnya kita mau jalan pendek, kita keluar dari jalurnya. Kita dipengaruhi oleh iblis tanpa sadar, kita sudah ditarik. Malah pada siang hari ini saya mau katakan, Bapak Ibu, jangan kita. Setialah seperti Simeon dan Hana, hidup di dalam Tuhan. Walaupun kita di rumah, di marketplace-nya kita, tetap undang Tuhan. Jangan Tuhan kita perlukan baru kita undang. Setiap hari, ya. Tarik napas satu Tuhan, buang napas itu Tuhan. Itu radikalnya saya umpamakan ya, karena makin jahat. Dan di situ kita bisa lihat ciri khasnya Tuhan dan di luar Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya tidak panjang, saya tekankan di sini karena benar-benar Tuhan tidak lama datang. Biarlah waktu Tuhan datang, kita dilihat tetap setia. Tetapi sebelumnya itu tanda-tandanya sekali lagi sudah sangat nampak. Ya, Firman mengatakan tanda-tandanya, tetapi tanda-tanda itu bervariasi. Dan disitulah kita harus tetap setia, dan variasi itu kita lihat Tuhan ada di situ. Ya, kita juga bisa lihat Tuhan di luar Tuhan. Kalau kita sudah keluar, kita bisa tahu, oh, aku sudah di luar Tuhan, cepat masuk kembali. Ya, Bapak Ibu di rumah, firman mungkin ini yang saya bisa katakan, ada benang merahnya. Bagaimana Simeon dan Hana menantikan Tuhan Yesus yang mereka sudah dikatakan oleh Roh Kudus, anak ini akan menjadi. Saya tidak panjang di situ, pasti Bapak Ibu sudah baca apa yang menjadi, saya singkatkan, penyelamat dunia. Ada kabar keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, dan Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita kalau kita juga ikut Dia. Apa yang diterjemahkan secara secara bahasa biasa, apa yang dia katakan oleh Simeon dan Hana. Kita juga apa yang Tuhan akan jemput kita pada akhirnya, kita akan terima kalau kita setia dengan Tuhan. Hanya itu kiranya Roh Kudus bisa menerangkan lebih luas lagi bagi Bapak yang Ibu yang ada di rumah, saudara-saudari, tim Warlot. Tuhan Yesus memberkati, akan memberikan sesuatu yang lebih jelas dari saya. Kiranya ini menjadi berkat yang baik sekali, yang menjadi berkat yang indah bagi pribadi, keluarga, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan dengan sukacita. Terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan memberkati. Maranatha.